Udah siap belum untuk memuji nama Tuhan? Udah siap dong pastinya? Yuk kita mau angkat pujian kita ya. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Kita angkat satu kali lagi ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Yuk adik-adik, sekarang kita siap mau lipat tangan, kita mau berdoa. Yuk kita tutup matanya ya. Yuk kita mulai berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh bersama-sama ya Tuhan untuk melakukan ibadah sekolah minggu online. Kiranya Engkau yang berkati Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami siap juga untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus, doa kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Udah siap buat memuji nama Tuhan? Kita bangkit berdiri ya, oke? Pastikan anak-anak Tuhan Yesus pasti kuat-kuat ya. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau sapa Tuhan Yesus, kita mau angkat lagu pujian. Halo, halo. Tepuk tangannya ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Kita nyanyiin satu kali lagi ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Masih kuat buat memuji nama Tuhan kan? Kita mau angkat pujian pakai gerakan yang oke? Yuk kita lagu berikutnya. Pakai gerakan ya, ikutin Kak Widi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Muter ya. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku.
kita nyanyiin satu kali lagi, oke? Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sekarang kita mau siapin hati kita buat dengerin firman Tuhan. Udah siap? Namun kita mau angkat pujian dulu ya. Yuk kita angkat pujian kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita nyanyiin sekali lagi dengan kesungguhan hati kita, yuk. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yeay, kita ketemu lagi. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kakak Widi terima kasih ya, sudah memimpin pujian di sekolah minggu online ini. Kangen ya kita, belum bisa ketemu. Nah, hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh kembali untuk ibadah sekolah minggu online ini. Tuhan tolong, Tuhan memberkati setiap kami anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami sehingga kami bisa mendengarkan dengan baik, bertambah ilmu, bertambah pintar karena Tuhan sudah menolong kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, hari ini Tante mau cerita ada seekor binatang yang bisa berbicara. Masa binatang bisa berbicara? Ada seekor keledai. Keledai yang bisa bicara. Suatu hari, orang Israel berkemah di dataran Moab. Nah, dataran Moab itu tempatnya sangat panas karena padang pasir. Nah, di sana terdapat ada sebuah tempat kerajaan Moab. Nah, ada seorang raja namanya Balak.
Siapa dia? Dia seorang raja yang memimpin kerajaan di Moab. Pada waktu itu Raja Balak sedang bingung karena mereka mendengar mau kedatangan seorang rombongan orang Israel. Nah, kemudian ketika Raja Balak bingung, bagaimana ini? Bingungnya kenapa? Karena Balak takut diserang oleh orang-orang Israel. Kemudian dia berpikir, bagaimana caranya supaya orang-orang Israel tidak menyerang di Moab. Oh, dia ingat ada seorang tukang tenung. Apa itu? Tukang tenung itu tukang sihir. Wah, dia bisa membuat sesuatu, tapi yang bersifat jahat. Biasanya mengutuk. Kemudian Raja Moab, Raja Balak, menyuruh prajurit untuk mencari seorang tukang sihir. Siapa dia? Namanya Bileam. Nah, pada saat prajurit itu mau menjemput menggunakan kuda, Bileam tahu pada waktu malam dia berdoa. Ternyata Tuhan berbicara kepada Bileam loh. Tuhan ngomong apa? Tuhan berbicara bahwa Bileam tidak boleh mengutuk orang-orang Israel. Oh, kenapa orang Israel itu orang yang dikasihi Tuhan? Nah, pada waktu Bileam dijemput oleh prajurit, Bileam menggunakan keledai. Wah, kalau dua prajuritnya tadi menggunakan apa? Kuda. Nah, Bileam menggunakan keledai. Pada waktu dia jalan bersama keledainya, tiba-tiba keledainya berhenti, tidak mau jalan. Oh, kenapa? Bileam marah sama keledai. Kenapa ini nggak mau jalan? Dia pukul keledainya 3 kali. 3 kali berapa? 3 kali ya. 3 kali itu gimana? 1, 2, 3. Dipukul keledainya sama Bileam. Dus 1, dus 2, dus 3. Nah, pada saat dipukul, tiba-tiba keledainya bisa bicara. Keledainya bilang, kenapa kamu pukul aku? Hah? Bileam langsung terkejut. Di depan Bileam ketika dia marah dengan keledainya, ada seorang malaikat berkata kepada Bileam. Dia bilang apa? Bileam taat kepada Tuhan. Supaya apa? Tidak mengutuk orang-orang Israel yang ada di Moab. Oh, itu maksudnya. Nah, pada waktu dia jalan lagi, menggunakan keledai yang bisa bicara tadi. Ketika bertemu dengan Raja Balak ngomong bahwa Bileam harus mengutuk orang-orang Israel yang ada di Moab. Kamu harus mengutuk orang-orang Israel sebanyak 3 kali. Wow, 3 kali juga. Kenapa dikutuk? Karena Raja Balak takut diserang oleh orang-orang Israel. Tapi Bileam ingat apa yang dikatakan Tuhan kepada Bileam bahwa orang-orang Israel tidak boleh dikutuk. Nah, pada waktu itu Bileam langsung apa yang dia lakukan? Dia berkata bahwa akan memberkati orang-orang Israel sebanyak 3 kali. Tuhan memberkati orang-orang Israel. Tuhan memberkati orang-orang Israel. Tuhan memberkati orang-orang Israel. Wah, Raja Balak langsung marah. Kenapa
Kenapa kamu memberkati mereka? Tadi saya memerintahkan untuk mengutuk. Tapi Bileam bilang bahwa saya harus taat kepada Tuhan. Nah, kita belajar nih dari Bileam. Untuk apa? Taat kepada Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan, kita harus taat. Apa yang dikatakan orang tua, kita harus taat. Itu yang dilakukan Bileam. Kemudian Bileam pun pulang menggunakan apa? Menggunakan keledai yang tadi bisa bicara. Dia disuruh pulang sama Raja Balak. Dia pulang dengan selamat karena ditolong Tuhan juga. Nah, itu cerita hari ini. Wah, kita bersyukur ya. Kita bisa belajar bahwa kalau kita taat, kita pasti mendapatkan satu berkat yang luar biasa. Tuhan selalu menolong kita. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk selesainya firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh belajar seperti Bileam. Kami mau taat akan perintah Tuhan. Kami mau dengar-dengaran apa yang dikatakan Tuhan. Kami mau jadi anak yang baik, anak yang nurut, anak yang taat kepada Tuhan dan kepada orang tua, serta kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami, jadikan kami anak-anak yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, oke, hari ini kita juga akan menghafal ayat Alkitab yang berada di Mazmur 27 ayat yang ke-11. Mazmur 27 ayat yang ke-11, bagian A saja ya. Demikian firman Tuhan, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tante ulangin ya, Mazmur 27 ayat yang ke-11, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan. Jangan lupa direkam dengan video kemudian dikirim ke grup WA. Oke? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.